mahasiswa magister program studi perencanaan dan pengembangan wilayah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Saya Yastati. Saya Dita Fatul Misbah. Di sini kami ingin mendemokan bagaimana membangun database analisis spasial menggunakan ArcGIS. Data yang kami gunakan yaitu berasal dari data-data yang sudah terdigital di internet. Kemudian kami juga mengambil data kependudukan dan data kepadatan penduduk dari Badan Pusat Statistik. Untuk wilayah database yang kami ambil yaitu Kabupaten Pangkajene atau Kabupaten Pangkep. Baik, untuk prosesnya kami bisa membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada input, kedua proses, dan ketiga output. Saya akan melanjutkan untuk sedikit pemaparan dari 3 tahap tersebut. Yang pertama adalah dalam proses input ini kita akan masukkan data yang telah kita kumpulkan. Jadi informasi dasar yang perlu kita siapkan yang pertama adalah file SHP batas administrasi, di mana lokasi Pangkep ini yang akan kita bangun database-nya. Kemudian yang kedua adalah file SHP untuk tutupan lahan yang nantinya akan menggambarkan aktivitas masyarakat di lokasi tersebut dan juga dapat menggambarkan kemajuan ekonomi di wilayah tersebut. Dan yang ketiga ada untuk file SHP kemampuan lahan. Nantinya layer ini akan digunakan atau akan menggambarkan keterbatasan yang ada pada lokasi tersebut dan potensinya untuk dikembangkan dalam rencana pembangunan. Selanjutnya ada file SHP pola ruang. Nanti file ini akan digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan wilayah tersebut. Kemudian ada database yang kita ambil hingga tingkat desa, di mana yang diperlukan adalah data penduduk dan juga kelas kepadatannya atau kepadatan penduduknya. Yang terakhir ada file kebencanaan. Jadi untuk file kebencanaan dapat diakses di Inaris. Ya, sekian, terima kasih. Baik, kita akan mulai prosesnya. Ya, baik. Untuk memulai membangun basis data spasial Kabupaten Pangkep, di sini saya akan menggunakan aplikasi ArcGIS ataupun ArcMap. Saya menggunakan versi 10.8. Saya buka dengan klik 2 kali di aplikasi. Sementara menunggu loading. Ya, sudah terbuka aplikasinya. Sebelumnya saya akan close dulu tampilan ini. Ya, baik. Kemudian ini adalah kertas kerja di ArcMap. Karena di sini saya ingin membangun basis data Kabupaten Pangkep, saya ingin melihat wilayah administrasi Kabupaten Pangkep. Untuk melihatnya, saya akan menambahkan data batas administrasi kecamatan dan batas administrasi desa di Kabupaten Pangkep. Caranya, saya akan klik di sini Add Data. Kemudian di sini sudah masuk ke dalam folder master yang akan saya gunakan untuk Kabupaten Pangkep. Di sini ada batas administrasi desa.shp dan batas administrasi kecamatan.shp. Saya akan menambahkannya dengan cara klik Add. Ya, di sini sudah terbuka datanya. Kemudian saya ingin cek terlebih dahulu ada data apa saja yang terdapat di file administrasi kecamatan. Caranya klik batas administrasi kecamatan di sini, kemudian klik kanan, buka klik Open Attribute Table. Ya, di sini terlihat ada 3 field. Yang pertama ada Feature ID, kemudian ada Shape, dan ada nama-nama kecamatan, data kecamatan di Kabupaten Pangkep itu sendiri. Selanjutnya, saya juga ingin memastikan ada data apa saja yang ada di file administrasi desa. Saya klik kanan, kemudian Open Attribute Table. Ya, di sini sudah ada field FID, shape, dan nama-nama desa di Kabupaten Pangkep itu sendiri. Setelah saya memastikan data, kemudian saya close tampilan Open Attribute Table-nya. Saya juga di sini akan menambahkan data
pola ruang, saya akan menambahkan dengan cara yang sama, add data. Kita cari di sini rencana pola ruang.shp. Saya add. Ya, di sini sudah muncul. Kemudian saya klik kanan untuk memastikan data, open attribute table. Di sini sudah terlihat pola ruang di Kabupaten Pangkep. Itu ada kawasan permukiman, pertanian, kawasan hutan lindung, hutan rakyat, pemukiman dan lainnya. Kemudian saya close. Selanjutnya saya akan menambahkan data tutupan lahan dan kemampuan lahan Kabupaten Pangkep. Caranya add data. Kemudian di sini kita cari kemampuan lahan. Kemudian tutupan lahan saya pilih klik shift di keyboard untuk menahannya. Kemudian saya add. Ya. Kemudian saya akan cek untuk data penutupan lahan. Klik kanan, open attribute table. Di sini sudah muncul data penutupan lahan. Sini ada pemukiman, tanah terbuka, badan air, belukar, sawah, hutan, savana, dan lainnya untuk wilayah Kabupaten Pangkep. Kemudian saya close. Saya akan lihat lagi kemampuan lahan, open attribute table. Di sini jika kita scroll ke bawah sudah ada datanya. Ada beberapa data yang kosong. Jika kita scroll ke bawah sudah ada datanya dengan kelas kemampuan. Nama fieldnya kelas kemampuan. Di sini ada 5B, 4IR. IR itu menunjukkan 4LR. LR itu menunjukkan lereng daerahnya. Kemudian sudah saya close. Selanjutnya, selain data kemampuan lahan, penutupan lahan, dan rencana pola ruang, saya juga akan menambahkan data kebencanaan untuk wilayah Kabupaten Pangkep. Caranya saya klik add. Kemudian di sini sudah ada data bahaya banjir.shp, karhutlah, bahaya kekeringan, dan bahaya longsor. Saya menseleksi semuanya, kemudian saya klik add. Ya, baik, di sini sudah muncul semua data bahaya untuk di wilayah Kabupaten Pangkep itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk mempermudah proses selanjutnya, saya akan memindahkan tampilannya di sini jadi list by drawing order. Kemudian untuk batas administrasi desa dan kecamatan, saya akan drag ke bagian atas untuk mempermudah pengerjaan. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu overlay. Kemudian pertama itu akan dilakukan overlay untuk bahaya dan dilanjutkan oleh rekan saya, Egy. Baik, akan saya lanjut untuk pengolahan datanya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database yang sudah kita kumpulkan di ARDIS adalah batas administrasi desa, kemudian kecamatan, untuk bahaya banjir, ada juga karhutlah, kekeringan, longsor, dan untuk data lainnya terkait kemampuan lahan, penutupan lahan, dan juga rencana pola ruang. Untuk itu, saya karena di sini ada beberapa bahaya, jadi saya ingin men-overlay atau menggabungkan bahaya-bahaya ini. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu. Itu saya checklist untuk kita bisa lihat spesifikasi dari bentuk peta bahayanya. Saya tinggalkan untuk bahaya banjir, kemudian karhutlah, longsor, dan kekeringan. Ya, jadi kondisi ini terjadi kita cek dulu, kita cek di sini, sepertinya di bahaya banjir. Ya, benar. Jadi di sini bahaya banjir dengan kondisi petanya seperti ini. Kemudian karena dia warna kuning lagi, jadi ya bahaya longsor. Nah, selanjutnya karena kondisi petanya seperti ini, maka saya akan menggabungkannya. Karena untuk
wilayah Kabupaten Pangkep, bahaya ini terjadi pada sebagian wilayahnya saja, sehingga untuk mempermudah pembacaan datanya maka kita gabung bahaya banjir dan juga bahaya longsor. Saya akan mendrag untuk beberapa data ini untuk mempermudah overlay nanti. Saya simpan saja ini di sini, tapi untuk bahaya banjir saya drag ke bawah, tinggal langsung diklik di sini, kemudian drag ke bawah. Nah, kita fokus saja untuk bahaya banjir dan juga bahaya longsor. Baik, untuk overlay sendiri dilakukan di Art Toolbox. Nah, kita klik di sini. Sementara proses, baik, setelah Art Toolbox sudah keluar, kemudian kita pilih Analysis Tools. Klik saja di sini. Kemudian pilih overlay, karena kita akan menggabungkan kedua save file-nya. Double klik di sini overlay, kemudian pilih identity. Double klik saja langsung. Nah, sebelumnya untuk melakukan overlay antara bahaya banjir dan bahaya longsor, saya ingin melakukan overlay terlebih dahulu antara batas administrasi kecamatan dan juga bahaya banjir. Untuk supaya kita bisa melihat penggabungan antara batas administrasi kecamatannya yang batas administrasi kecamatan atau Pangkep itu sendiri di mana saja untuk bagian wilayah yang terjadi bahaya banjir. Untuk itu langsung saja klik di sini untuk mendrag filenya. Batas administrasi kecamatan kita input di sini untuk input feature. Tunggu sebentar. Kemudian selanjutnya untuk identitinya kita drag kembali untuk bahaya banjir. Langsung saja. Nah, untuk join atribut kita pilih no fit. Kemudian untuk outputnya kita langsung saja sudah tampil untuk folder Kabupaten Pangkep. Jadi di sini kita simpan dengan nama bahaya. Jadi saya singkat bahaya 1. Kemudian ini artinya bahaya 1 yaitu bahaya banjir yang di overlay dengan batas administrasi kecamatan di yang awal ini. Kemudian save, kemudian OK. Kita tunggu prosesnya sementara loading. Datanya sudah berhasil di overlay dan notifnya muncul di sini, identity, checklist hijau, dan hasilnya di sini untuk bahaya 1. Oke, kita cek dulu, klik di sini, kita klik kanan, kemudian attribute table-nya. Jadi di sini ada data kecamatan dan juga banjir yang sudah selesai di overlay tadi. Nah, di sini bisa nampak bahwa beberapa kecamatan yang memang tidak ada data banjirnya, sehingga kita perlu melakukan hal yang sama untuk bahaya longsor. Jadi tampakkan untuk bencana banjir di Kabupaten Pangkep seperti ini. Nah, kita lanjut untuk mengoverlay ya. Jadi di sini masih kebutuhan, langsung saja identity, kemudian data kecamatan kita drag kembali ke input feature. Nah, di sini bahaya longsor langsung saja kita drag lagi balik ke sini, dan jangan lupa untuk no fit untuk join atribut. Kemudian kita kembali
dimana kita akan save. Nah, di sini tadi adalah bahaya 1, kemudian kita ganti dengan bahaya 2. Di sini bahaya 2 berarti yang sudah teroverlay bahaya longsor dengan data kecamatannya. Kita save. Oke, kita tunggu hasilnya keluar. Nah, langsung sudah keluar. Nah, ini kita bisa lihat adalah sebagian juga dari Kabupaten Pangkep yang mengalami atau berpotensi untuk terjadi bahaya longsor. Nah, selanjutnya saya ingin mengoverlay kembali untuk kedua bahaya ini. Jadi langsung saja identity dari hasil bahaya 1-nya tadi kita drag ke sini. Kemudian yang bahaya 2 juga kita drag ke sini. Jangan lupa untuk no-fit agar tabel atribut atau atribut yang tidak kita butuhkan tidak terikut. Dia kita simpan di folder Pangkep. Sama di sini saya ganti dengan bahaya 2. Saya kasih strip Pangkep, bahaya 2 Pangkep. Kemudian saya save. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul. Kita checklistnya dan di sini tampakannya. Jadi di sini sudah teroverlay untuk data bencana longsor dan juga banjir yang ada di Kabupaten Pangkep. Oke, sekarang kita lihat di tabel atributnya. Jadi klik kanan di sini, atribut table. Kita bisa cek di sini ada data kecamatan dan juga banjir. Kemudian data kecamatan 1 dan juga longsor. Kita kembali, kita unchecklist saja untuk kecamatan 1-nya agar mempermudah pembacaannya. Jadi di sini kita double klik untuk menuju ke properties. Bisa juga dengan klik kanan. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian kita pergi ke, ya sudah cocok ke fields. Kemudian di sini kita checklist dulu semuanya. Nah, yang data yang kita butuhkan adalah feed, shape, kemudian data banjir dan longsor. Apply, kemudian oke. Kita cek kembali. Nah, di sini sudah tersisa untuk banjir dan longsor. Nah, karena di isi tabelnya ini tidak sebagian dari bahaya banjir kosong dan sebagian dari bahaya longsor itu terisi atau ada datanya, maka saya akan membuat satu field untuk menggabungkan keduanya. Nah, untuk membuat field baru, jadi kita bisa ke sini, ini namanya table option, kita klik, kemudian pilih add field. Nah, di sini kita beri nama bencana strip BL, artinya bencana banjir longsor. Untuk tipenya jangan lupa kita pilih teks. Nah, hasilnya nanti berupa teks. Ini lensnya kita biarkan saja, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul bencana BL. Nah, saya ingin menggabungkan ini kedua bahaya banjir dan bahaya longsor yang akan dimunculkan hasilnya di bencana BL ini. Untuk itu, yang pertama kita harus select dulu. Nah, di sini select by atribut, langsung saja klik di sini dan ini sudah muncul. Kemudian ada rumus yang saya pakai, di mana untuk melihat bahaya banjir sama dengan get new, kemudian klik di sini. Setelah klik sama dengan get unit value-nya kita klik, kemudian di sini kita
mau melihat yang kosong. Apply. Nah, jadi untuk atau bisa saja kita klik di sini untuk show selection. Jadi di sini ini adalah data yang terselect untuk bahaya banjir yang sama dengan 0 atau kosong. Kita kembali. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang akan kita gabungkan. Jadi kita clear dulu, kemudian saya ulangi. Banjir sama dengan value, kemudian banjir sama dengan 0, kemudian dan longsor sama dengan getting value rendah. Oke. Jadi di sini dari rumus ini artinya banjir yang kosong yang tidak ada datanya kita isi dengan bahaya longsor. Mulai dari longsor rendah, sedang dan juga tinggi. Pertama, saya copy saja dulu untuk mempercepat. Kemudian setelah ini kita apply. Kita lepas dulu, kemudian kita kembali ke sini. Kita klik lagi. Sepertinya kita harus ulang untuk. Nah, setelah kita clear, ini banjir, kemudian sama dengan getting values sama dengan 0, kemudian dan untuk diisi dengan longsor sama dengan get. Kemudian klik untuk longsor rendah. Setelah kita copy tadi untuk menamainya dengan longsor rendah, kita copy ulang, Ctrl C saja, kemudian kita apply. Nah, di sini sudah terselect untuk di mana data yang pada banjir itu kosong, yang kemudian longsor dengan data longsor rendah. Nah, selanjutnya di sini kita klik kanan untuk mengisinya di field bencana BL. Klik kanan, kemudian pilih field kalkulator. Nah, di sini bencana BL sama dengan kita copy saja tadi longsor rendah. Jangan lupa diberi kutip. Ya. Di awal dan di akhir, kemudian langsung oke. Baik, kita cek dan di sini sudah muncul longsor rendah. Kita lakukan yang sama. Jadi ini kita lepas dulu. Kemudian kita lanjut untuk longsor sedang. Langsung saja kita ketik longsor sedang. Longsor sedang. Kemudian kita apply. Nah, ini sudah hasil yang diseleksi. Kemudian klik kanan di field bencana di atas ini. Kanan, kemudian pilih field kalkulator, yes. Langsung saja kita ganti untuk bencana BL sama dengan longsor rendah, sama dengan diganti dengan longsor sedang. Kemudian oke. Ya, jadi ini hasilnya dimana kita memasukkan longsor rendah pada kolom banjir yang kosong. Kita lepas lagi untuk seleksinya, kemudian kembali ke select by attribute. Ini sudah tampil. Langsung saja kita masukkan untuk longsor yang ketiga itu longsor tinggi. Kemudian kita apply. Nah, di sini sudah muncul ada 67 yang terseleksi dari 608. Kemudian kita lakukan yang sama, klik kanan di field bencana, pilih field kalkulator, kemudian yes. Dan ini kita ganti dengan longsor tinggi. Kita oke. Ya. Jadi sudah semua dimasukkan untuk longsor rendah, sedang, dan tinggi. Dan ini hasilnya.
kita clear dulu atau kita close saja. Lepas seleksinya. Nah, ini hasilnya untuk longsor rendah yang dimasukkan pada kolom banjir yang kosong. Selanjutnya kita lakukan untuk bagian longsor yang kosong, yang tidak sama dengan 0 atau kosong, kita isi dengan data banjir. Jadi yang pertama kita ke select by attribute, klik di sini, kemudian pilih longsor, double klik, jadi kita clear dulu, kemudian sini kita double klik longsor, tidak sama dengan, kita klik satu kali, tidak sama dengan kosong, jadi langsung di get new unique value, kemudian pilih kutip ini, artinya tidak sama, artinya kosong, longsor tidak sama dengan 0 atau kosong, dan karena kita mau kasih masuk dengan bahaya banjir, maka kita klik bahaya banjir, double klik, sama dengan get unique, pilih banjir rendah, kemudian kita apply. Coba kita cek bagian sini, bisa kita lihat untuk seleksinya yang sudah terselect. Jadi ini bagian banjir yang sudah terselect, banjir rendah yang akan dikasih masuk pada bencana field. Kemudian di sini langsung saja kita klik kanan di bencana BL, kemudian pilih field calculator, yes, kasih masuk untuk bencana BL sama dengan banjir rendah. Jangan lupa tutup kutip, kemudian oke. Ya, jadi di sini sudah masuk untuk bencana BL yang diisi dengan banjir rendah. Kita lepas seleksinya. Kemudian kita kembali ke select by attribute. Nah, kita lanjut untuk banjir sedang. Langsung saja kita ketik banjir sedang. Kemudian kita apply. Sini sudah muncul yang terselect. Lakukan hal yang sama ke bencana BL, kemudian klik kanan dan pilih field calculator, kemudian yes. Di sini kita ketik langsung banjir sedang. Oke. Di sini sudah tampil untuk bencana banjir sedang. Selanjutnya kita lepas selectionnya, kemudian kita kembali ke select by attribute, kita ganti lagi dengan banjir tinggi. Ya, apply. Sini sudah tampil hasilnya yang terselect, kemudian klik kanan di bencana BL, pilih field calculator, yes. Kita masukkan ini dengan, kita ganti dengan banjir tinggi. Ya, oke. Kita cek dulu, kita lepas seleksinya, kita klik di sini, clear selection. Kemudian kita kembali di show all. Nah, di sini sudah tampil untuk penggabungan dari bahaya banjir dan longsor yang digabung dalam satu field, yaitu pada field bencana BL. Jadi ada yang kosong dan ada yang sudah terisi. Untuk itu kita kembali dulu, kita close, kemudian jadi seperti ini untuk tampakan petanya. Kita akan lanjut untuk menggabungkan kedua bahaya yang sebelumnya, banjir longsor, dengan bahaya karhutla dan juga kekeringan. Untuk itu yang pertama kita ke Artobox. Di sini sudah muncul. Jadi di sini Artobox, kemudian pilih analyze
analysis tools dan pilih overlay dan kemudian cari identity. Jadi kita gunakan identity. Kemudian double klik dan sini pop-up-nya sudah muncul dan yang kita input untuk input feature-nya adalah hasil terakhir yaitu bahaya 2 pangkep. Kemudian di sini kita klik, kemudian kita drag langsung ke input feature. Nah, untuk identity feature-nya kita isi dengan karhutla. Jadi bahaya karhutla kita klik, kemudian tahan dan kita drag ke sini identity feature. Jangan lupa untuk pilih join atributnya Novit. Nah, selanjutnya kita akan menyimpannya di Kabupaten Pangkep sini ya. Jadi untuk bahaya 3 ya namanya, kita klik saja di sini, kemudian kita ganti 2 menjadi 3 karena sudah 3 bahaya yang kita gabungkan. Kemudian kita klik save, oke, kita tunggu hasilnya. Jadi di sini sedang proses. Ya, sudah muncul hasilnya. Di sini bahaya 3, kita unchecklist saja. Sini bahaya 3. Kemudian kita cek dulu untuk tabel atributnya. Nah, di sini sudah muncul banjir, longsor, bencana BL dan juga karhutla. Kita close. Kita lanjut untuk overlay bahaya 3 dan bahaya yang terakhir adalah bahaya kekeringan. Kita lakukan hal yang sama, kita pilih identity, double klik, kemudian hasil yang terakhir ke atas. Jadi di sini bahaya 3, kita drag input feature dan untuk identitinya kita masukkan bahaya kekeringan. Kemudian kita simpan di sini. Oke, jangan lupa untuk pilih Novit pada join attribute. Kita akan menyimpannya. Kita klik di sini. Sudah benar di folder bahaya pangkep. Karena ini bahaya yang keempat, jadi kita ganti saja. Klik di sini. Kemudian kita ganti dengan bahaya 4. Baik, kita save. Kemudian oke. Nah, hasilnya sudah muncul ya sementara. Dan di sini sudah muncul bahaya 4. Ini notifnya, identity sudah berhasil. Dan di sini kita unchecklist, kita cek lagi untuk open attribute table. Dia di sini ada banjir, longsor, bencana BL atau gabungannya tadi, kemudian bahaya karhutla dan kekeringan. Kita turun ke bawah. Oke. Kita close. Karena kita sudah menggabungkan banjir dan longsor di field bencana BL, maka banjir dan longsor kita tidak pilih untuk atributnya. Jadi double klik di sini, kemudian kita tunggu, kita masuk ke properties ya, bisa dilakukan dengan cara klik kanan juga. Nah, di sini kita pilih fields, kemudian kita checklist yang kita butuhkan saja. Jadi di sini untuk men-unchecklist semuanya bisa di turn all fields off. Jadi yang kita butuhkan yaitu yang pertama FID, shape, kemudian bencana BL, bahaya karhutla dan juga kekeringan. Kemudian kita apply. Oke. Kita cek kembali untuk open attribute table-nya. Jadi di sini sudah muncul hanya bencana BL, karhutla dan juga kekeringan. Baik, karena ini sudah digabung semuanya, jadi yang ini kita remove saja. Bahaya 3 kita remove, bahaya 2 pangkap kita remove. Jadi klik di sini, kemudian klik kanan, remove. Ini klik kanan,
remove, dan bahaya karhutla juga kita remove, kekeringan juga kita remove. Ini bahaya banjir dan juga bahaya longsor kita remove. Jadi yang saya sisakan adalah bahaya 4 dan SAP data yang lainnya. Kemudian saya drag ke bawah. Jadi yang di atas adalah batas administrasi desanya. Untuk itu selanjutnya akan kita lakukan overlay ke semua datanya. Oke, baik, selanjutnya saya akan melakukan overlay untuk batas administrasi desa dan administrasi kecamatan. Caranya saya melakukan di Art Toolbox. Di sini sudah ada tampilan Art Toolbox, kemudian saya memilih Analysis Tools, kemudian saya memilih Overlay. Di sini ada beberapa macam jenis overlay, itu ada erase, identity, intersect, spatial join, symmetrical difference, union, dan update dash. Saya di sini memilih identity. Ya, di sini sudah muncul pop-up-nya. Untuk input feature sendiri saya akan menambahkan data. Saya panggil dulu Kabupaten Pangkep. Saya akan menambahkan data batas administrasi kecamatan. Kemudian di identity feature saya akan menambahkan data batas administrasi desa. Nah, untuk outputnya saya akan simpan di folder master dengan nama gabung 1. Saya save. Untuk join atribut saya akan pilih no fit karena saya tidak membutuhkan FID di data yang baru. Saya menggunakan data FID data yang lama. Kemudian saya klik OK. Di sini ada tanda proses di bawah. Kalau jika selesai penggabungan overlay-nya akan muncul pop-up tanda centang seperti ini di bawah kanan. Selanjutnya saya akan cek data gabung 1 ini dengan open attribute table. Ya, di sini sudah muncul data kecamatan dan data desa sudah tergabung. Kemudian saya close. Sekarang saya akan melakukan overlay untuk data gabung 1 dengan data kemampuan lahan. Masih menggunakan cara yang sama. Di sini saya klik lagi identity 2 kali. Selanjutnya input feature-nya saya akan pilih gabung 1. Kemudian identity feature-nya itu saya memilih di sini rencana pola ruang dulu. Baik, saya add. Kemudian untuk output feature-nya saya save dengan nama gabung 2. Saya klik save. Join atributnya untuk saya pilih no FID. Oke. Ya, sementara berproses. Ya, di sini sudah muncul gabung 2. Selanjutnya saya akan melakukan overlay lagi dengan sebelum melakukan overlay lagi, saya akan cek dulu data gabung 2 di open attribute table. Saya akan cek apakah datanya sudah masuk semua. Di sini ada FID, shape, kecamatan, desa, pola ruang. Ya, sudah teroverlay. Kemudian saya close. Saya akan melakukan overlay lagi dengan kemampuan lahan. Saya klik di sini identity. Kemudian saya pilih data gabung 2. Add, kemudian identity feature-nya saya pilih kemampuan lahan, saya add. Selanjutnya output feature-nya adalah gabung 3. Save. Join atributnya no PID. Oke. Ya, sudah muncul. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan melakukan overlay antara gabung 3 dengan penutupan lahan. Saya klik identity, kemudian input feature-nya gabung 3. Kemudian saya pilih di sini penutupan lahan. Untuk output feature-nya di sini adalah gabung 4. Kemudian klik save, join atributnya no fit ID. Oke.
Ya, setelah selesai, saya akan cek kembali di Open Attribute Table untuk data gabung 4. Apakah sudah masuk? Di sini sudah ada kecamatan, desa, pola ruang, kelas kemampuan, keterangan penutupan lahan. Ya, sudah masuk semua. Selanjutnya, saya akan menggabungkan data gabung 4 ini dengan data bahaya atau kebencanaan di Kabupaten Pangkep. Saya close, kemudian saya pilih lagi overlay, identity, input feature-nya, pilih gabung 4, identity feature-nya adalah bahaya 4 yang sudah sebelumnya dibuat, add, kemudian untuk output feature-nya nanti adalah gabung 5. Kita klik save, join atributnya adalah Novit ID, oke. Sementara dia sedang berproses. Ya, di sini saya akan matikan layar untuk gabung 1, gabung 2, gabung 3, dan gabung 4. Jadi di sini sudah, dan bahaya 4. Jadi di sini sudah tampil adalah gabung 5. Saya cek datanya Open Attribute Table. Bisa kita lihat sini ada FID, shape, kecamatan, desa, pola ruang, kelas kemampuan, keterangan tutupan lahan, bahaya. Di sini ada bahaya karhutla, kekeringan, dan bencana banjir, longsor, bencana BL. Ya. Nah, setelah semua data sudah dilakukan penggabungan atau overlay, selanjutnya saya akan ekspor data ini. Klik kanan di gabung 5, kemudian data, ekspor data. Saya akan pilih penyimpanan hasil outputnya itu di Kabupaten Pangkep, folder master. Saya akan rubah namanya jadi database Pangkep. Saya klik save. Oke. Do you want to add export data di Maps as a layer? Ya, saya klik yes. Ya, di sini saya akan cek kembali Open Attribute Table, datanya sudah masuk semua. Selanjutnya kita akan melakukan join dengan data dari Excel. Ini kita close dulu. Nah, yang ini karena sudah selesai kita olah datanya, langsung saja kita remove. Saya klik di sini, kemudian tekan Ctrl. Kemudian klik kanan, dan remove. Dan yang kita butuhkan hanya database Pangkep. Ini sudah kita tidak kita butuhkan lagi, kita close. Nah, langsung saja kita add datanya, data populasi yang akan kita joinkan dengan database Pangkep yang sudah kita olah. Kita klik di sini add data, kemudian kita geser ke sini ya, ini populasi Pangkep. Kita add, kemudian kita klik di sini add lagi. Jadi untuk isi tabelnya akan saya perlihatkan setelah join nanti. Atau kita coba cek dulu kabupaten, kemudian di sini kita klik populasi. Nah, kita double klik untuk saya ingin menunjukkan data apa yang kita butuhkan. Sepertinya tidak terbaca, dan kembali dulu ulang. Ya, jadi datanya adalah berupa kecamatan, kemudian data desa, density, dan juga pop up. Namun yang akan kita gunakan adalah yang ketiga ini, khususnya dari keempat ini adalah density. Ya, kita close saja. Misalnya kita kembali ke ArcMap.
Untuk melakukan join, kita langsung saja di sini kita klik kanan di the base pangkep, kemudian open attribute table. Maaf, di bawahnya ya ada join ya. Join realize. Di sini kita pilih join. Kemudian yang kita joinkan adalah data dari desanya. Langsung saja otomatis muncul. Ini adalah sheet di mana data tersave. Langsung saja oke. Kita cek attribute table. Nah, di sini sudah masuk untuk jadi dia terinput untuk kecamatan, desa, density, dan pop-up atau tata populasi. Kita close dulu. Nah, ini sudah selesai, jadi kita remove saja, remove. Kemudian kita double klik di sini untuk menghilangkan data kecamatannya tadi agar tidak terikut kecamatan, desa. Oke, ya. Sudah sesuai, kemudian apply. Oke, kita cek kembali di attribute table. Nah, sudah desa, pola ruang, kelas skema, keterangan pola ruang, penutupan lahan, bahaya karhutla, kekeringan, channel density, dan pop-up. Ini saya save dulu. Saya save, dimana saya klik kanan di sini, kemudian export, kemudian saya klik di sini untuk tempat penyimpanannya. Saya ganti dengan the base pangkep populasi. Sudah, karena kita sudah menjoinkan dengan data populasinya tadi. Save, oke. Ya, kita yes. Kemudian yang akan kita gunakan adalah data ini. Yang ini kita remove saja. Remove. Kemudian kita cek kembali. Atributnya sama dengan yang sebelumnya. Baik, setelah melakukan join dan release untuk data density atau kepadatan dan data populasi di Kabupaten Pangkep, di sini saya akan membuat unit lahan. Untuk menambahkan data unit lahan, saya akan menambahkan field baru. Caranya di sini tabel option, klik, kemudian add field. Di sini tambah, kita ketik unit underscore LHN. Tipenya short integer, kemudian field properties basisnya kita kasih 0 saja, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul field baru unit lahan. Untuk menampilkan datanya, untuk membuat datanya, kita akan klik kanan di unit lahan, kemudian field calculator. Di sini saya akan memilih feature ID, klik double klik. Kemudian saya akan klik juga tanda tambah. Kemudian saya ketik 1. Jadi untuk setiap barisnya dia akan bertambah 1. Kemudian saya akan klik OK. Ya, sudah muncul datanya di sini unit lahan. Nah, setelah kita punya data unit lahan, selanjutnya saya akan membuat kelas kepadatan penduduk atau kelas density. Di sini sudah ada data density. Kemudian kita akan mengklasifikasikan data kepadatan penduduk ini ke beberapa kelas. Kelas pertama itu ada kelas kepadatan penduduk rendah. Kemudian kelas kedua itu kepadatan penduduk sedang. Kelas ketiga nanti akan saya buat kelas kepadatan padat. Kemudian kelas keempat itu nanti sangat padat. Selanjutnya, sini saya akan mulai saja buat field baru. Saya klik tabel option, add field. Di sini KLS underscore dense. Kemudian di sini saya akan pilih text. Untuk lengthnya saya tidak atur di 50. Kemudian saya klik OK. Ya, di sini sudah muncul kelas field baru, kelas dense. Selanjutnya saya akan mulai klasifikasinya. Saya akan pilih select by attribute di sini. Ya, di sini saya akan pilih density, klik 2 kali.
density di sini kurang atau sama dengan 150. Kita apply. Ya, di sini sudah terseleksi. Kemudian saya klik kanan di kelas density, kemudian saya pilih field calculator. Di sini saya akan pilih kelas density, sudah kelas density sama dengan tanda kutip sama dengan padatan rendah atau rendah. Klik OK. Ya, sudah. Kita lihat sudah tampil. Selanjutnya saya akan membuat kelas kedua, yaitu di kepadatan sedang. Lebih besar density di sini, lebih besar dari 150. Saya klik N, kemudian saya pilih lagi density, kemudian saya pilih lagi kurang dari sama dengan 200. Saya apply. Di sini terlihat 0 dari 11.000 yang terseleksi, berarti saya tidak memiliki kelas dengan kategori kepadatan sedang begitu. Selanjutnya saya akan membuat kelas dengan kepadatan padat atau tinggi gitu ya. Itu adalah, saya hapus dulu, kemudian density kurang dari 200 N, klik lagi density, ini lebih besar dari 200 N, density kurang dari sama dengan 100. Klik apply. Ya, di sini ada. Kemudian saya klik kanan di kelas density, field calculator. Saya rubah di sini namanya jadi padat. Oke. Selanjutnya terakhir di sini adalah untuk kelas kategori sangat padat, yaitu di atas 400. Baik, saya pilih sini field calculator, saya ganti namanya sangat padat, kemudian saya klik OK. Ya, saya close select by attribute-nya. Di sini sudah saya matikan clear selection, sudah terisi semua. Sudah ada unit lahan dan kelas density. Selanjutnya, jika kita sudah memiliki data unit lahan, kelas density, kita akan membuat data luas. Saya akan menambahkan field baru di sini. Klik add field, kemudian saya pilih di sini luas. Kemudian saya akan membuatnya menjadi satuannya adalah hektar gitu. Di sini saya pilih short integer double. Kemudian sini tadi saya klik hektar. Short precision-nya di sini adalah 15. Sininya 6 atau saya rubah jadi 12. Ya, sudah namanya adalah luas, satuannya nanti akan hektar, tipenya adalah double. Field property precision-nya 12 karakter yang akan keluar, sedangkan angka di belakang koma atau nanti 6. Saya klik OK. Ya, di sini sudah muncul. Kemudian saya akan klik kanan untuk menampilkan data. Sini saya pilih calculate geometry untuk luas. Ya, di sini belum bisa memilih atau untuk memproses luas karena saya belum menentukan di mana letaknya UTM dari si domain pangkap itu sendiri. Baik, saya akan atur dulu. Kemudian saya cancel. Di sini saya close terlebih dahulu. Ya, untuk menentukan koordinat di mana kabupaten pangkap ini, kita bisa lihat di bawah pojok kanan. Di bawah ini ada 119,889 minus 4,976 decimal degrees. Ini minus di sini menandakan dia berada di wilayah selatan. Nah, kemudian untuk memilih UTM-nya atau titik koordinatnya, kita akan
klik kanan di gambar peta, kemudian kita pilih data frame properties. Ya, kita pilih koordinat sistem di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada project koordinat sistem. Selanjutnya di sini ada UTM, kita pilih UTM-nya. Ya, di sini saya akan memilih WGS 1984, terus saya memilih Southern Hemisphere karena dia tadi minus decimal degree-nya. Kemudian saya pilih daerah selatan, kemudian saya pilih UTM 50S, saya klik OK. Ya, sudah kita atur. Kemudian kita balik lagi ke atribut table-nya, klik kanan, open attribute table, kita geser ke luas lahan. Ya, di sini kemudian saya klik kanan di luas lahan, calculate geometry. Sini sudah terpilih untuk koordinat sistemnya WGS 1984 UTM zone 50S. Kemudian unitnya saya kan mau bilang tadi dengan satuan hektar, jadi saya pilih hektar, kemudian saya pilih OK. Di sini kita sudah mendapatkan luas dari masing-masing wilayah di Kabupaten Pangkep itu sendiri. Sudah muncul. Di sini kita dari awal kita sudah memiliki data kecamatan, desa, pola ruang, kelas kemampuan, ketutupan lahan, bahaya kebakaran, kemudian bahaya kekeringan, bencana banjir dan longsor. Kemudian ada data density, populasi, unit lahan, kelas density, dan juga ada data luas lahan. Baik, sudah saya pastikan datanya sudah masuk semua. Saya close. Ya, dia akan ada di master folder di sini. Sudah, kemudian data cover. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat tabulasi data di Excel. Caranya kita akan membuka file yang tadi terakhir, itu database pangkep populasi, ini DBF dengan format DBF file di dalam Excel. Nah, selanjutnya saya akan membuka file Excel terlebih dahulu. Kemudian saya akan pilih open. Saya akan browse di mana. Kemudian saya cari dulu di Datalis D, kuliah IPA, analisis spasial, master data, Kabupaten Pangkep, date modified, database Pangkep, populasi. Saya pilih dulu all Excel file di sini menjadi DBS file. Ya, ini akan terlihat DBF filenya. Saya buka desa DBS Pangkep populasi.dbf. Open. Ya, di sini sudah terlihat data file Excel-nya. Ada kecamatan, desa, pola ruang, kelas kemampuan, keterangan, ketutupan lahan, bahaya, kekeringan, bencana, density, populasi, unit lahan, kelas densitas, dan luas lahan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melakukan tabulasi data. Saya akan merubah data ini menjadi pivot table. Jadi ini hasil data yang sudah ditampilkan. Di sini ada kecamatan, kemudian desa, pola ruang, kemudian ada kelas kemampuan lahan, keterangan penutupan lahan, bahaya karhutla, kekeringan, bencana banjir dan longsor, density, total populasi atau popal, unit lahan, kemudian sini ada kelas density dan juga luas. Nah, untuk itu sebelumnya kita save dulu, save as. Jadi saya file, kemudian save as, pilih di sini, kita save-nya di Kabupaten Pangkep. Sini saya beri nama, saya tambahkan saja 2 dengan tipenya Excel workbook. Jadi tetap seperti ini. Kemudian kita save. Nah, setelah di save, karena di sini ada 3
kolom bahaya. Jadi saya ingin menambahkan untuk menggabungkan ketiganya. Di sini saya klik, kemudian klik kanan, insert. Sini saya beri nama bencana. Kemudian untuk menggabungkannya saya menggunakan rumus concat. Saya klik di sini di bawahnya, kemudian sama dengan klik saja, nanti dia muncul. Kemudian sini sudah concat, langsung saja kita klik satu kali di sini, kemudian isi dengan dan, tanda kutip, koma, tanda kutip, dan di sini tanda kutip, kemudian klik dulu di sini seperti ini ya, harus dan dulu ya, dan kemudian klik di sini tanda kutip, koma, kemudian tanda kutip lagi, dan lagi, dan di sini sepertinya ada kesalahan, jadi kita tambahkan dan di sini ya, dan di sini ya, kita hapus sebanyak sih, enter ya. Jadi rumusnya arah concat, kemudian baris di sini, baris pertama, saya kembali dulu, ya, seperti ini rumusnya ya. Langsung saja kita untuk mengkopikannya semua ke bawah, letakkan kursor hingga berbentuk tanda plus seperti ini, dan langsung kita double klik saja, jadi dia otomatis tercopy hingga baris terakhir. Oke, baik. Selanjutnya kita buatkan pivot table untuk memudahkan pembuatan arahan nantinya. Jadi untuk membuat pivot table-nya, langsung saja kita klik di sini, kecamatan, dan insert, pilih pivot table di atasnya, langsung saja kita oke. Di sini kita hanya membutuhkan atau kita pilih untuk pola ruang, kelas kemampuan lahan, ada keterangan penutupan lahan, kemudian bahayanya sudah kita gabung menjadi bencana, kemudian kita klik bencana ya, dan selanjutnya kelas density dan juga luas. Nah, setelah kita masukkan semua dalam pivot table, kita akan merubah tampilannya untuk mempermudah membaca atau menganalisis untuk memberikan arahan nantinya. Jadi kita masuk ke desain, klik di sini, kemudian di sisi kiri kita pilih clipboard layout, klik di sini, kemudian untuk menampilkan tabelnya kita pilih show in tabular form, klik, kemudian ini untuk totalnya kita bisa hilangkan, pilih saja di sini. Untuk grand totalnya kita off, kemudian untuk sub totalnya juga do not show shift total, kita klik di sini, kemudian seperti ini tampilannya. Dan ini tinggal kita close saja. Kemudian untuk membuat arahan kita bisa tambahkan di bagian sisi kanan setelah luas. Jadi langsung saja kita ketik untuk arahan. Kemudian untuk luasnya ini kita buat
Untuk di belakang koma ada 2 angka saja untuk mempermudah pembacaannya. Caranya bisa diklik kanan, kemudian pilih format cell. Nah, kita pilih number, kemudian kita checklist untuk use 1000 separator. Nah, ini artinya 2 angka di belakang koma. Kemudian kita oke, dan sini sudah tampil. Nah, saya untuk mempermudah pemberian arahan, jadi saya ingin pola ruang dari setiap barisnya ini muncul. Caranya kita kembali ke desain, kemudian report layout, dan pilih repeat all item label. Kita klik di sini, dan ini sudah muncul. Ya. Untuk pemberian arahan bisa kita mulai dari rencana pola ruang di mana kawasannya sebagai ekosistem mangrove. Pilih untuk badan air. Kita bisa checklist di sini untuk filternya. Kita checklist dulu semuanya untuk mempermudah pengisiannya. Klik di sini, kemudian kita pilih badan air. Oke. Nah, di sini sudah tampil untuk penutupan lahan badan air pada kawasan ekosistem mangrove. Untuk arahannya kita bisa isi dengan dipertahankan atau dipertahankan fungsinya sebagai kawasan ekosistem mangrove. Posisinya seperti ini, langsung saja kita bisa aja ke bawah untuk badan air. Cek ya sudah sesuai. Kemudian selanjutnya pola ruang untuk kawasan hutan lindung dengan penutupan lahan badan air. Arahannya adalah dengan pengendalian fungsi lahan. Ini kita copy saja ke bawah sejajar dengan badan air pada kawasan hutan lindung. Kita hapus. Selanjutnya ada kawasan hutan produksi, di mana penutupan lahannya adalah badan air. Untuk arahannya itu dengan dipertahankan untuk kawasan perairan. Baik, kita langsung saja copy ke bawah untuk kawasan hutan produksi. Kita klik di sini, kemudian kita tahan. Kawasan hutan produksi. Geser. Kita cek kawasan hutan produksi, di mana arahnya adalah dipertahankan untuk perairan. Kita copy ulang bawah ya seperti ini. Kemudian saya ingin membuat kita hapus dulu, delete. Kita pasang untuk checklistnya agar mempermudah pemberian dari arahan nanti. Kita set di view. Kita ke
view, kemudian kita pilih freeze pen, klik di sini. Jadi untuk bagian ini sudah terfreeze, dan kita lanjut. Kita lihat arahannya, klik di sini. Kemudian pertama ada arahan di mana diarahkan untuk melakukan rehabilitasi, kemudian dikembalikan kepada fungsi hutan, dilakukan relokasi bertahap, dan dikembalikan kepada fungsi hutan. Kemudian kawasan agroforestry, pemanfaatan terbatas dengan melakukan tebang pilih tanam, dan yang terakhir rehabilitasi terregulasi. Dan kita cek yang pertama, checklist, kemudian klik di sini, oke. Lihat untuk arahan diarahkan untuk melakukan rehabilitasi adalah pada kawasan hutan produksi terbatas di mana penutupan lahannya adalah sawah. Dan kita kembali, kita lihat lagi. Sini ada kawasan agroforestry. Oke. Nah, kawasan agroforestry adalah arahan yang ditujukan kepada kawasan hutan produksi terbatas dengan penutupan lahan adalah pertanian lahan kering. Ya. Dan kita kembali, checklist semuanya, kemudian oke. Lihat yang lain, kawasan hutan rakyat. Oke. Kawasan hutan rakyat ini arahannya apa saja, kita lihat di sini. Pertama diarahkan untuk melakukan rehabilitasi, kemudian diarahkan untuk melakukan rehabilitasi juga, terregulasi, kemudian dikembalikan kepada fungsi lahan. Ada kawasan agroforestry. Oke. Kita cek untuk yang pertama saja, atau yang dipertahankan untuk dijadikan kawasan agroforestry. Nah, checklist semuanya, kemudian oke. Kita lihat untuk arahan yang dipertahankan untuk dijadikan kawasan agroforestry, di mana kawasan hutan rakyat dengan penutupan lahan, hutan lahan kering sekunder. Dan selanjutnya kita kasih kembali dulu, checklist semuanya. Oke, kembali lagi. Sini kita mau lihat untuk kawasan konservasi dan kawasan perikanan. Oke. Kawasan konservasi apa saja arahannya? Jadi kawasan konservasi dan perikanan, beberapa di dalamnya ada diarahkan untuk kawasan agroforestry, kemudian diarahkan konservasi hutan mangrove, dan ada juga diarahkan penataan permukiman. Kita lihat untuk diarahkan penataan permukiman, checklist semuanya. Kemudian penataan permukiman, oke. Ini masuk pada kawasan konservasi, di mana penutupan lahannya permukiman. Kemudian karena bencananya adalah kekeringan tinggi, kekeringan sedang, maka arahnya diarahkan untuk penataan permukiman konservatif dan perlu dilakukan mitigasi kekeringan. Dan kita lanjut, terlepas dulu list semuanya, dan oke. Kembali untuk melihat kawasan perikanan. Oke, untuk kawasan perikanan yang pertama itu ada badan air. Di sini untuk arahannya adalah penguatan infrastruktur irigasi dan sistem pengendalian banjir. Kemudian untuk kawasan perikanan dengan penutupan lahan belukar diarahkan untuk drainase alami dan juga
konservasi vegetasi riparian. Kemudian kita lanjut untuk kawasan permukiman dan kawasan pertambangan. Oke, apa saja arahannya? Yang pertama, kawasan permukiman dengan badan air sebagai penutupan lahannya dengan bencana mulai dari kekeringan, banjir, dan juga di sini banjir dan juga ada karhutla. Maka untuk arahannya adalah penataan drainase. Sedangkan untuk kawasan permukiman yang melukar diarahkan untuk pengembangan permukiman ramah lingkungan dan drainase yang adaptif. Kemudian kita cek apa saja arahannya. Kita unchecklist dulu semuanya. Kemudian kita cek ini perlindungan vegetasi alami, oke. Masih di ini. Kemudian kita cek saja dulu, kembalikan ke semula. Oke, ini kita cek untuk kawasan pertambangan. Oke, kawasan pertambangan untuk penutupan lahannya badan air, arahannya adalah reklamasi lahan pasca tambang dengan kolam tampungan air dan vegetasi air. Kemudian ada juga untuk kawasan pertambangan belukar itu dengan rehabilitasi vegetasi alami, pembatasan kegiatan penambangan. Kemudian kita lanjut untuk kawasan pertanian. Dengan kawasan pertanian, di sini arahannya apa saja? Arahannya kita bisa lihat di sini, dari agroforestry dengan tanaman keras dan sistem resapan air. Bisa kita lihat di sini. Baik, kita minimize sedikit di sini. Kemudian kita lihat untuk kawasan pertanian badan air, di mana penutupan lahannya sebagai badan air. Di sini kita checklist, kemudian kita lihat yang di atas. Oke. Apa saja arahannya untuk kawasan pertanian dengan penutupan lahannya pertanian lahan kering, maka arahnya adalah agroforestry dengan tanaman keras dan sistem resapan air. Arahan ini juga mempertimbangkan bagian dari potensi bencana yang dapat terjadi di lokasi tersebut. Kemudian kita lanjut untuk sebelum kita lihat penutupan lahan yang lain. Sepertinya kita harus checklist semuanya. Kemudian oke. Sini lihat checklist. Kemudian kita lihat untuk sawah dan tambak. Oke. Nah, untuk kawasan pertanian sawah tentunya sudah sesuai, di mana arahannya yaitu pertahankan fungsi lahan sawah dengan peningkatan sistem irigasi sederhana dan konservasi air. Dan untuk yang selain sawah yaitu tambak penutupan lahan tambak pada kawasan pertanian adalah dengan merelokasi sebagian tambak dan bangun sistem drainase baru. Nah, kita kembalikan ke atas, kemudian penutupan lahannya kita kembalikan juga, checklist semuanya oke. Kemudian kita cek yang lain adalah kawasan rawan bencana. Oke. Untuk kawasan rawan bencana, di sini kita cek apa saja arahannya. Yang pertama, dapat dimanfaatkan untuk pertanian terbatas dengan pengendalian erosi dan konservasi tanah. Ada juga jadikan area konservasi, kemudian pemanfaatan terbatas. Mari kita cek untuk pemanfaatan terbatas. Oke. Jadi pemanfaatan terbatas itu ada pada Pulau Ruang dengan kawasan rawan
bencana gerakan tanah, di mana penutupan lahannya adalah hutan lahan kering sekunder. Kita checklist semuanya. Oke. Kita cek kembali untuk yang terakhir, yaitu perairan. Oke, apa saja arahannya? Arahannya mulai dari dibatasi untuk aktivitas pertanian ringan dan juga dipertahankan sebagai kawasan perairan, jadikan kawasan konservasi, pemanfaatan terbatas. Mari kita cek untuk yang pertama, checklist dibatasi ini, dan oke. Ternyata untuk arahan pembatasan pada aktivitas pertanian ringan, kemudian perlu perkuatan pada sistem pengairan, itu arahan bagi pola ruang perairan dengan penutupan lahannya sebagai pertanian lahan kering campur. Baik, sudah cek semuanya untuk pola ruang, sudah kasih kembali untuk arahannya. Kemudian kita kembalikan juga, kita checklist semuanya, klik di sini, kemudian oke. Ya, sudah terberikan arahan semuanya atas. Ya, kemudian kita save saja sebagai tabel arahan. File, sebentar kita cek dulu. Ya, yang file, save as, kemudian kabupaten Pangkep, kemudian kita ganti dengan tabel arahan. Tabel arahan 1. Dan sama untuk tipenya Excel workbook, dan save. Ya, seperti ini tampilannya. Baik, untuk tahap selanjutnya, di sini saya akan melakukan join and relate untuk data Excel yang sudah diolah arahannya, kemudian akan di-join relate dengan data database Kabupaten Pangkep .shp. Nah, sebelum itu dalam data tabel Excel ini belum ada unit lahan, maka di sini saya akan menambahkan kolom unit lahan. Kanan insert. Kemudian saya akan mengambil dari tabel ini, saya copy, saya paste di tabel arahan. Ya. Kemudian saya akan copy sheet 2 ini menjadi, saya rubah di sini jadi sheet 3. Kemudian di sini saya akan menyisakan unit lahan saja dengan tabel arahan, yang lainnya akan saya delete. Kemudian saya simpan. Ya, baik. Kemudian saya akan melakukan join and relate di ya, di sini saya sudah sisakan unit lahan dan arahan. Selanjutnya saya akan melakukan join and relate di ArcMap. Saya akan membuka kembali ArcMap-nya. Ya, ini saya close. Kemudian di sini saya akan menambahkan Windows table of content. Kemudian di sini saya akan add data the base Pangkep populasi, add. Kemudian saya tambahkan juga file Excel yang sudah saya buat tadi, tabel arahan 2 sheet 3. Kemudian saya akan pilih join and relate, join. Di sini saya pilih unit lahan. Sini sudah ada unit lahan, cuma oke.
Ya, sudah. Kemudian saya akan cek di Open Attribute Table. Ya, kita geser. Sudah masuk datanya. Di sini sudah termasuk ada unit lahan dan arahan. Maka sudah tergabung semua database untuk Kabupaten Pangkep. Di sini ada kecamatan, desa, pola ruang, kelas kemampuan, kelas depan lahan, bahaya karhutla, kekeringan, bencana, banjir, longsor. Kemudian juga ada di sini density, populasi, kelas density, luas lahan, dan arahan. Ya, baik, kita close, maka sudah jadi database Kabupaten Pangkep.